Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kiai kula badhe tanglet menawi Rasulullah nyipta ibu suni terus berdoa dulu. Nek kula boten kedip-kedip dulu. Sing kula letakkan ngeten ya. Kula niku sering berdoa minta sesuatu. Kalau lamanya sudah cukup lama, tetapi belum tergabung. Apakah doa itu sia-sia ataukah diganti dengan yang baru? Itu saja, terima kasih. Jadi pertanyaan Pak Faridi, dulu kok Belum tergabung. gak dikabul ya. Terus sama semuanya pasti seperti sampean Pak Faridi. Tapi kalau dikabul no, nah terus penting baik. Matur sebelumnya tentang Kanjeng Nabi mendekati istri dari Oke, terus jadi Kanjeng Nabi mendekati istrinya itu berdoa. Doanya itu Allahumma jannibna syaitan. Allahumma ya Allah jannibna, jauhkanlah kami syaitan. Jannib syaitan nama razaqtana, dan jauhkanlah setan dari rezeki yang kau berikan kepada kami. Jadi doa agar dijauhkan dari godaan setan ketika dengan istrinya. Jadi saya ya ada tambahan juga sedikit agar sempurna. Jadi seorang suami melihat istrinya itu berpahala, istri juga seperti itu, karena sudah dihalalkan oleh Allah SWT. Termasuk misalnya seorang suami mendekati, merayu, memegang tangannya istrinya itu berpahala. Itu karena sudah ada akad nikah. Akad nikah itu menyebabkan segala hubungan laki-laki perempuan yang sebelum akad nikah itu haram menjadi halal, bahkan berpahala. Berpahala. Tetapi sekali lagi ternyata Allah juga memberikan aturan atau syariatnya. Salah satunya berdoa. Itu salah satunya. Kemudian beberapa hal juga diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan suci. Kemudian di samping doa tadi Allah itu memohon kepada Allah kalau dikarenakan anak itu anak yang soleh, harapannya seperti itu. Karena Allah SWT menciptakan naluri ini, naluri jenis yang kadang-kadang disebut satu nau, kadang-kadang disebut nafsu seksual. Ini diciptakan oleh Allah untuk melanjutkan keturunan dalam ayat seperti ini. Jadi agar kita punya anak, maksudnya gitu, Allah memberikan naluri ini, naluri seksual. Maka naluri seksual itu perkara yang agung, karena Allah sudah mengaturnya tidak boleh ada hubungan kecuali dengan akad nikah. Jadi kalau sudah akad nikah itu baru. Maka kepada orang tua yang punya anak perempuan, kalau sudah waktunya nikah, hendaknya orang tua itu menikahkan putrinya. Untuk laki-laki yang sudah mampu, Rasulullah juga menganjurkan segera menikah. Kalau sudah mampu, itu anjuran dari Rasulullah kan. Ya masyarakat syabab, manisata minkum ba'afal. Wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu, itu mampu dari segi biaya, mampu dari sisi ilmu. Jadi nikah itu juga butuh ilmu. Jangan-jangan nanti sudah menjadi suami tidak tahu kewajibannya suami, kan belain. Sudah menjadi bapak tidak tahu kewajiban sebagai bapak, kan belain. Anak-anak ya apa kan ngerti. Maka siapa saja yang sudah mampu dari sisi biaya, kemudian dari sisi ilmu, hendaklah segera menikah. Falnya itu amar segera menikah. Karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga
farji dari kemaksiatan. Jadi nikah itu disyariatkan. Nah, kalau sudah jadi suami itu punya kewajiban terhadap istri, termasuk kepada anak dan seterusnya. Termasuk ketika hubungan suami istri ada syariatnya. Kemudian kami sudah berdoa begitu kok belum dikabulkan. Pertama, intervensi itu dua pertemuan yang lalu itu sudah pernah saya sampaikan. Ada seseorang yang digambarkan oleh Rasulullah melakukan safar bepergian, dia sampai madul sampai berdebu, kemudian dia senantiasa mengangkat tangannya, ya Rabbi berdoa pada Allah, ya Allah, ya Allah, tapi ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakainya haram. Bagaimana bisa dikabulkan? Itu pertama intervensi. Jangan-jangan masih ada makanan kita yang haram, sehingga doa itu nggak sampai ke atas. Doa ini dibawa oleh malaikat ke langit ya. Tapi kalau ada makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, mendapatkan surga ditampel. Oh ini orang sih haram, jadi menghalangi. Kemudian yang kedua, kemaksiatan itu juga menghalangi doa. Kemaksiatan itu menghalangi doa. Makan minum haram tadi atau berseru ngerasani itu dosa, itu menjadikan doa kita juga sulit terkabul karena melakukan dosa lisan. Ada orang berzina, bagaimana doanya dikabulkan? Ada orang masih terlibat riba itu dari haram, bagaimana doanya dikabulkan? Jadi yang pertama intervensi dulu, apakah kita masih melakukan maksiat? Kalau masih ada maksiat, segera kita bertobat. Maka termasuk kalau oleh saya itu kalau antum mau punya hajat besar yang mulai berdoa, sebelum berdoa adalah kamu membaca istighfar minimal 100 kali, maksudnya bertobat gitu. PPI orang dosa, jadi istighfar minimal 100 kali. Kemudian menguatkan iman dengan membaca la ilaha illallah juga 100 kali. Kemudian berusaha mendapatkan syafaat dari Rasulullah dengan membaca sholawat kepada Nabi. Jadi sholawat istighfar 100, la ilaha illallah 100, sholawat 100 baru berdoa. Itu dari guru saya. Itu semua ada syariatnya. Jadi bisa dengan melakukan di introspeksi. Kalau ternyata sudah semua, bisa jadi memang tidak diberi dunia, tapi diberikan di akhirat. Ini karena Rasulullah sudah menyatakan itu pasti. Apa yang disabdakan itu Rasul kan pasti benar ya. Masa gawe kanjeng Nabi diragu. Ini gawe kanjeng Nabi panjenengan bisa cek di kitab Imam Al-Bukhari sahihnya. Kalau disabdakan oleh Rasul itu pasti benar. Kalau disabdakan oleh Rasul pasti benar. Orang yang paling percaya dengan sabda Rasul itu namanya Abu Bakar. Itu berarti harus asidik. Dulu ada peristiwa Isra Mi'raj, yang Nabi Isra Mi'raj itu kan luar biasa ya. Jadi banyak orang akhirnya menjadi kafir lagi, bahkan menganggap kanjeng Nabi itu gila atau sombongi kok soal Masjidil Aqsa nang Palestina terus jadinya munggah langit gendeng. Tapi ketika berita ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, cek benar ini dikatakan oleh Rasulullah. Orang yang beri kabar benar Muhammad Rasulullah ngomong. Akhirnya Abu Bakar inqala sadaq. Jika Nabi Muhammad yang berkata pasti benar. Termasuk masalah doa ini, kalau kanjeng Nabi yang berkata pasti benar. Jadi kalau tidak diberikan di dunia, ya di akhirat itu pasti gitu. Jadi nggak perlu kita kecewa. Dan kanjeng Nabi ingatkan jangan istijal, jangan tergesa-gesa. Kok gak dikira saiki, kok gak penting. Karena Allah itu Maha Mengetahui, Allah Maha Kuasa. Si Nabi Allah itu
Allah dan ternyata benar sabda Rasulullah, kalau tidak di dunia ya di akhirat pasti. Nanti sampai panjang. Nanti Gak Isa sebentar saja guys, 10 menit, karena di tempat saya Gak Isa ada ngaji lagi guys, setelah ini ada ngaji. Nanti kalau panjenengan ingin tambah lagi ke tempat saya, monggo setelah